Saya akan coba teman-teman sekalian mengorek beberapa pendapat ulama berhubungan dengan masalah apa yang sedang kita bahas ini. Pertama sekali, definisi nafkah menurut ulama. Jadi teman-teman saya harap yang mengikuti materi bisa menulis ya, kalau memang butuh menulis. Para ulama memberikan batasan tentang makna nafkah. Di antaranya sebagaimana disebutkan dalam Mu'jamul Wasit, ya, yaitu apa-apa yang dikeluarkan oleh suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang selainnya yang kira-kira merupakan kebutuhan primer. Nafkah juga mencakup pada saat istri melahirkan, pembiayaan dokter atau bidan yang menolong persalinan, biaya obat kalau sakit serum dan rumah sakit. Termasuk dalamnya adalah pemenuhan kebutuhan biologis istri. Hukum memberikan nafkah keluarga ini wajib atas suami, bukan pilihan. Berdasarkan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kita bagi tambahan daripada apa yang ditulis di buku, yang kami datangkan adalah yang pertama tentang batasan nafkah. Ya, kurang lebih ulama memberikan batasnya ke kebutuhan primer, tadi sudah kita rincikan, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ada sebagian menambahkan dengan transportasinya. Ya. Selama suami mampu dia siapkan transportasi. Nabi SAW menyiapkan unta buat para ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna kalau ada kebutuhan. Ya. Tapi itu tentu semampu suami. Dan kewajiban ini teman-teman sekalian disebutkan dalam surah At-Talaq ayat 7. Dalil pertama. Setelah kita jelaskan poin pertama tadi tentang masalah definisi nafkah, kita masuk sekarang ke dalil-dalil tentang wajibnya suami memberikan nafkah kepada istri. Surah Talaq ayat 7 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberikan nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Saksi bahasan kita adalah harusnya orang yang mampu memberikan nafkah. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Al-Baqarah 233, tentang kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Jadi nggak boleh dia lalai, dia asyik-asyik makan, traktir teman-temannya, tapi istri sama anaknya kelaparan di rumah. Bunyinya Al-Baqarah 233, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Belum punya anak, sudah punya hak sebagai istri, sudah punya anak, punya hak lebih. Dan sangat wajar kalau nafkahnya dilebihkan pada saat punya anak, karena tentu ada tambahan pengeluaran, ya. Tapi sewajarnya. Jangan jadikan ini sebagai ajang pertengkaran. Tapi ini adalah ajang untuk bersama-sama saling merangkul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kewajiban yaitu suami memberikan nafkah secara ma'ruf, dia juga tidak mau tentu istrinya kelaparan, kekurangan segala macam. Si istri juga jangan berlebihan dalam masalah tuntutan ini sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Ya, kadang-kadang istri juga ada yang berlebihan mengatakan itu kan kewajiban kamu, padahal sebenarnya bukan kewajibannya karena sudah bukan primer.
Seperti baru beli handphone minta digantikan, harus ganti mobil, harus beli baju baru, padahal bajunya sudah banyak, lemarinya pun sudah mau rubuh gitu. Masih juga dia ngotot, sehingga suaminya terganggu, bahkan kadang-kadang harus utang sama tetangga, sama teman. Ini semua tidak boleh terjadi tentunya. Kemudian Jabir mengisahkan bahwasanya Nabi SAW, jadi selain ayat tadi, ada hadis di mana Nabi SAW bersabda, ittaqullaha fin nisa fa innahunna awanin indakum akhadtumuhunna bi amanatillahi wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah dalam masalah wanita. Sungguhnya mereka ibarat tawanan di tangan kalian. Maksudnya istri di sini. Nah, karena dia ditawan. Pindah dari rumah ayahnya ke rumah kita. Dan kita kurung di rumah gitu kan. Kewajibannya banyak di rumah. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah. Jadi setelah calon atau mertua kita mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya. Nah di sini tentunya ya, amanah dari Allah SWT. Kita mengatakan saya terima nikahnya. Maksudnya saya akan terima, saya akan menggantikan anda wahai ayah mertua. Memberikan makan, memberikan minum, memberikan perlindungan, memberikan pendidikan, memberikan kepada anak ini. Sesungguhnya mereka ibarat tawaran di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Dengan akad nikah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezeki dan pakaian dari kalian. Jadi jelas sekali batasannya ya, rezeki dan pakaian dari kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan Muslim, Abu Daud dan juga Tirmidzi ya. Kemudian juga disebutkan tentang bagaimana ulama seperti Ibnu Qudamah rahimahullah berpendapat bahwa kewajiban suami memberikan nafkah juga berlaku pada istri yang ahli kitab. Ya. Anda kalau lihat dalam surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 5, di situ disebutkan tentang bolehnya laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab, Yahudi atau Nasrania. Nah, kewajiban nafkah itu tetap diberikan kepada istri walaupun mereka dalam agamanya. Ini khusus untuk laki-laki muslim menikah sama wanita kafir, yaitu ahli kitab, kitabiyah, Yahudi dan Nasrani. Ya. Selain daripada ini Hindu, Buddha apa ini nggak boleh tentunya. Dan tentu ini tentang masalah hukum bolehnya, bukan berarti sesuatu yang dianjurkan. Anjuran dalam Al-Quran justru menikah dengan muslimah. Perlu kita titik beratkan dulu teman-teman sekalian, dan ini bisa saya yakin tentu ada di antara ikhwah dan bapak-bapak, saudara-saudara kita laki-laki yang mengikuti acara kita ini, walaupun mayoritasnya mungkin ibu-ibu karena memang materi kita tentang 40 pembentukan karakter muslimah ya, 40 karakter yang kita ingin bentuk bagaimana muslimah menjadi orang yang benar, istri yang benar, ibu yang benar, ya, anak yang benar. Ya. Namun apa yang kita bahas tentang masalah laki-laki tetap dibutuhkan oleh perempuan. Karena dia punya suami, dia punya ayah, dia punya saudara, dia punya anak laki-laki. Seperti kasus misalnya masalah mencari nafkah ini ya contoh. Begitu juga dengan apa yang dibahas tentang perempuan khusus misalnya masalah haid, nifas, menyusui, apalah segala macam ya. Berhubungan dengan masalah wanita ini tetap dibutuhkan oleh laki-laki. Karena kita punya istri, punya ibu, punya tante, punya anak, punya saudari ya. Yang mereka butuh untuk dijelaskan. Baik, Anda tentu perlu mengetahui bagi laki-laki keutamaan kalau Anda memberikan nafkah. Tadi sudah kita titik beratkan sebenarnya tentang wajibnya nafkah. Baik, sekarang apa yang saya dapatkan kalau saya mengeluarkan nafkah? Sehingga Anda tidak terbebani. Karena memang berat teman-teman sekalian. Kami kaum laki-laki ini ibu-ibu perlu renungi ya. Kami bekerja selama sebulan. Dari awal bulan sampai akhir bulan. Tiap hari. Itu bukan hal yang ringan.
Kalau dari pagi, kalau panas ya panas, kepanasan. Kalau musim hujan ya bisa basah. Walaupun ada mobil gitu, ada saja risikonya. Risiko-risiko di luar rumah lebih besar daripada dalam rumah. Interaksi sama orang, ya, di tempat kerja, perusahaan naik turun omsetnya. Kalau sebagai pegawai terancam dengan PHK, ya, telat, mungkin karena kebutuhan di rumah sehingga akhirnya dipotong gajinya dan segala macam hal, banyak risiko. Atau mungkin perusahaan, dia pemilik perusahaan pun, walaupun perusahaannya banyak tapi utang sana sini, vendor-vendor masih banyak yang belum dibayar, jadi banyak permasalahan. Maka tidak mudah setelah menerima hasil akhir bulan kita berikan istri yang menikmati. Ibu-ibu harus paham masalah itu. Nah, sebagai motivasi dalam syariat, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu yang besar. Hai para suami, kalau kau keluarkan ini yang kau dapatkan. Renungi teman-teman sekalian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang mulia masalah nafkah. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinar yang engkau keluarkan untuk jihad di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Dinar yang engkau keluarkan untuk pembebasan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Dinar yang engkau berikan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Dan dinar yang engkau keluarkan untuk keluargamu, untuk anak istrimu, ya, itu jauh lebih besar pahalanya. Hadis ini riwayat Muslim, Ahmad dan juga Al-Baihaqi. Maka dari hadis ini teman-teman sekalian, kita lihat bagaimana besarnya pahala suami mengalahkan sedekahnya dia buat jihad, sedekahnya untuk bebasin budak, sedekahnya untuk orang miskin. Itu dikalahkan semua pahalanya dengan memberikan kepada istri dan anak. Walaupun istri anak itu mampu. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang mulia. Kata Nabi SAW, Ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah. Apa yang kau makan untuk dirimu sendiri, kau berikan makan dirimu, sedekah. Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah. Apa yang kau berikan makan buat anak-anakmu juga sedekah. Wa ma at'amta walidaka fahuwa laka sadaqah. Apa yang kau berikan makan kepada orang tuamu juga sedekah. Wa ma at'amta zaujaka fahuwa laka sadaqah. Apa yang kau berikan makan istrimu juga dihitung sedekah. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah. Yang kau berikan juga makan kepada para pembantumu, ya, itu juga sedekah. Ini hal yang luar biasa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah nomor 1739. Gitu. Jadi ini hal yang luar biasa gitu teman-teman sekalian. Kalau seseorang merenungi masalah ini, dia harusnya berpikir. Kita walaupun bekerja keras, terus kita berikan, Allah berikan itu pahala yang besar. Bahkan sedekah sudah sering kita jelaskan penyebab datangnya kekayaan. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara wajib atas suami. Syariat menyebutnya sebagai sedekah untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Maksudnya untuk memberikan pemahaman ini ada balasannya loh. Mereka mengetahui bahwa balasan apa yang akan diberikan bagi orang yang bersedekah. Oleh karena itu syariat memperkenalkan kepada mereka bahwa nafkah kepada keluarga juga termasuk sedekah yang akan mendapatkan pahala. Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga mereka sebelum mereka mencukupi nafkah yang wajib bagi keluarga mereka. Sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib mereka keluarkan, yaitu pada keluarganya. Sementara yang lainnya adalah sunnah. Kemudian ada juga poin ketiga yang kita ingin bahas dalam tambahan bahasan kita. Kapan nafkah itu bermula?
Tadi sudah kita sebutkan definisi nafkah, sudah kita sebutkan keutamaan memberikan nafkah ya, untuk menjadi motivasi para laki-laki dan ibu-ibu juga menekankan itu pada anak-anak laki-lakinya supaya nanti kalau dia menikah memberikan nafkah kepada istrinya karena itu kewajiban. Sekarang kita lihat pendapat ulama tentang kapan mulai nafkah diberikan. Ulama Hanafiyah, mazhab Hanafiyah berkata, nafkah itu dibebankan kepada pihak suami setelah berlangsungnya akad nikah yang sah. Meskipun sang istri belum berpindah ke rumah suaminya. Jadi masih tinggal sama ayahnya. Kan biasa begitu, ada orang akad nikah, tapi karena jarak jauh misalnya istrinya masih tinggal sama orang tuanya. Atau masih minta tinggal dulu sama orang tuanya seminggu, 2 minggu baru nanti menyusul ke rumah suaminya. Maka menurut mazhab Hanafiyah, ini belum ada nafkah. Sampai dia pindah dan mulai melayani suaminya. Dasar pendapat ini diantaranya konsekuensi dari akad yang sah. Ialah sang istri menjadi tawanan bagi suami. Dan apabila istri menolak berpindah ke rumah suaminya tanpa udzur syar'i, setelah suaminya memintanya, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dikarenakan istri telah berbuat nusyud. Pembangkangan terhadap suami yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Sedangkan kalangan ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, pengikut madhab Syafi'i, pengikut madhab Maliki, Imam Malik, pengikut madhab Hanabilah atau Imam Ahmad, berpendapat kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah semata-mata. Kewajiban itu mulai berawal ketika sang istri telah menyerahkan dirinya kepada suami, atau ketika sang suami telah mencampurinya, atau ketika sang suami menolak memboyong istrinya ke rumahnya padahal si istri telah meminta hal tersebut. Ya. Jadi kalau pendapat pertama tadi mengatakan nafkah mulai dibebankan setelah akad nikah berlangsung sah, meskipun istri belum melayani suaminya. Tapi pendapat jumhur ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah mengatakan tidak. Harus si istri berkorban buat suami, sudah mulai melayani makannya, minumannya, biologisnya, tinggal bersama di rumah, berkorban meninggalkan rumah orang tuanya, keluarganya jauh dari mereka, dan tinggal bersama laki-laki asing ini, disitulah kewajiban nafkah mulai berjalan. Ya. Dan ini adalah hal yang lebih bijak ya dalam masalah ini, sehingga memang nafkah itu wajar untuk didapatkan ya oleh istri karena sudah melayani. Juga sebagian ulama menambahkan bahwasanya boleh seorang istri ya, itu untuk dibantu oleh pembantu rumah tangga, karena hampir semua rumah ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna, istri-istri Nabi yang mulia itu punya pembantu. Aisyah punya pembantu, Hafsah punya pembantu, Ummu Salamah punya pembantu. Ya, banyak riwayat menjelaskan masalah itu. Pada saat terjadinya fitnah, ifk, fitnah tentang Aisyah berzina dengan Safwan, itu bohong, berita bohong oleh orang-orang munafik. Maka sempat Nabi SAW diskusi dengan Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, yang paling kenal Aisyah adalah pembantunya. Ya. Karena selalu bersama dengan dia. Lalu pembantu Aisyah dipanggil, ditanyakan, ya, di cross check tentang bagaimana sebenarnya Aisyah pengetahuan dia. Gitu ya. Itu contoh. Dan tentu pembantu ini membela Aisyah karena memang apa ada yang disampaikan dia tidak pernah berbuat kesalahan. Juga pernah riwayat tentang Ummu Salamah, Nabi SAW memanggil-panggil pembantu di rumahnya. Kemudian pembantu itu tidak dengar. Ummu Salamah mengatakan, aku pun ke kamarnya lalu melihat dia sedang bermain dengan kambing kecil. Maka aku mengatakan kepada pembantu tersebut, pembantunya Ummu Salamah, kenapa kau tetap di sini sementara aku mendengar Rasulullah SAW memanggilmu? Dia mengatakan, aku benar-benar tidak dengar. Ada kasus pembantunya gitu kan. Jadi cukup banyak masalah ini. Riwayat menjelaskan masalah itu. Ini diantaranya tentunya. Walaupun sebenarnya kalau seorang istri lebih bersabar, artinya betul-betul dia coba untuk melayani suaminya
Karena dia ingin mengejar pahala itu jauh lebih mulia. Seperti kasus Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi SAW yang mulia. Pernah datang mengeluh kepada Nabi SAW karena tangannya sampai terkelupas. Karena dia sendirian, dia harus urus suaminya, bersihkan rumah. Ada anaknya Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Dia bilang, ya Rasulullah, tolong berikan kepada saya seorang budak atau pembantu. Gitu. Maka Nabi SAW pun datang, ya, kemudian menemui Ali dan Fatimah di musim dingin di ranjang mereka. Maka Nabi SAW menyampaikan hadis yang masyhur yang mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua yang lebih baik daripada pembantu buat kalian berdua? Yaitu pada saat akan tidur, hendaklah kalian membaca tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allah Akbar 34. Nah, jadi 100 jumlahnya ya. Itu lebih baik daripada seorang pelayan. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, sejak aku dengarkan itu dari Nabi SAW, maka aku tidak pernah meninggalkan. Setiap mau tidur baca itu. Kata orang-orang, walaupun di perang di malam Siffin, pada saat malam peperangan, kata Ali, ya, walaupun di malam Siffin. Jadi ini tentang kasus pembantu ya. Nah, bagi ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dari pembantu yang suaminya siapkan bayar gajinya setiap bulan, jangan juga teman-teman sekalian Anda sia-siakan pahala. Karena ada istri, karena disiapkan oleh suaminya sampai 4-5 pembantu, dia lalai. Artinya nggak ada lagi hal yang disentuh untuk suaminya. Semuanya mbak. Sehingga akhirnya suami duduk di meja makan, yang layani adalah mbaknya, pembantunya. Istri sibuk dengan handphonenya, sibuk di depan TV-nya, sibuk dalam kamar, sibuk ngurus anaknya, padahal suaminya ada. Nah, dia harus dahulukan suami. Anak bakti sama ibu, tapi ibu bakti sama suami. Banyak ibu-ibu juga membahasakan begini. Nomor 1 yang penting bagi saya anak. Keliru itu. Nomor 1 bagi saya adalah suami. Itu benar. Anak nomor 2. Sekali lagi saya ulangi masalah itu. Itu penting. Jadi banyak ibu-ibu yang mengatakan nomor 1 bagi saya yang penting anak-anak. Enggak, salah bu. Nomor 1 adalah suami. Karena kalau ibu meninggal, suami ridho, ibu masuk surga. Ibu meninggal, anak ridho, enggak ada urusan. Dia tetap harus wajib bakti sama ibu. Nah, itu. Jadi harus betul-betul meletakkan pada rel yang benar supaya tidak salah. Jadi pembantu jangan sampai nanti membuat ibu-ibu lalai. Ya. Jadi ada hal-hal mendasar yang tetap ibu yang layani. Mau minta minum, mau minta makan suami. Apa saja. Ya. Walaupun ada pembantu. Usahakan ibu melayani. Ibu kejar pahala. Dari orang inilah. Yang namanya suami ini kemas baik-baik. Kemudian ibu ya cari pahala dari dia. Toh juga kewajiban ibu pada saat dia sedang ada. Gitu kan. Itu penting. Ya, ini penting sekali. Kemudian juga teman-teman sekalian, ada hal yang kita ingin titik beratkan tentang masalah poin yang dititik beratkan di penutupan hadis, yaitu bolehnya mengambil harta suami bila nafkah tidak dipenuhi. Saya ulangi kembali apa yang saya ingatkan tadi di awal hadis. Kalau teman-teman sekalian, istri boleh mengambil harta suami kalau suami tidak memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Dan saya sudah bilang tadi di awal pembukaan, saya akan coba memberikan batasan ibu mana yang bisa ibu tuntut dari suami, itulah kebutuhan primer, dan mana yang ibu tidak boleh menuntutnya. Walaupun ibu boleh meminta. Misalnya ibu bisa negosiasi sama suami, bisa nggak handphone saya sudah jadul, udah rusak, saya mau ganti, bisa nggak? Kalau dia bilang baiklah, oke. Kalau dia tidak mau, maka ibu tidak boleh paksakan. Itu bukan kewajiban dia. Mungkin ibu, seperti umumnya orang, kalau mau mendapatkan ekstra, misalnya dia di kantor, mau dapat ekstra bonus,
Dia ekstra bekerja. Mungkin dia lebih merayu, lebih memenuhi biologis, lebih memasakkan masakan yang enak. Kemudian dia negosiasi. Itu hal yang halal dalam Islam. Gitu kan? Dan ingat Bu, ibu jangan sampai menjadi wanita nusyud. Nusyud ini pembangkang. Di antara nusyud, mirip kalau dalam bab orang tua itu bakti dan durhaka ya. Bakti berarti patuh, melayani dan memenuhi semua kebutuhan orang tua kan gitu. Kalau durhaka apa? Membangkang, berkata-kata kasar, ya, melawan. Allah mengatakan begitu dalam Al-Quran, tidak boleh mengatakan kalimat tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah di suami juga begitu teman-teman sekalian. Nusyud ini maksudnya adalah kasar dengan suami. Ada sebagian muslimah, semoga Allah berikan hidayah, aneh. Dia meminta nafkah dari suaminya. Dan ini hasil keringat suaminya. Tapi seperti orang yang mau berantem. Ingat ya, sudah tanggal 29. Gitu kan? Jadi seperti preman yang sedang menagih haknya, jatahnya. Ukhti muslimah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mendatangkan suami ini yang bekerja banting tulang kemudian memberikan Anda makan dan minum. Harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hormati manusia ini. Dan saya perlu sampaikan teman-teman sekalian. Kayak kami, kaum laki-laki. Kapan istri itu tahu berterima kasih, tahu menilai, bahkan dengan sopan santun. Saya pernah menemukan istri saya, subhanallah, saya lupa dengan kesibukan, lewat tanggal yang saya biasa kasih uang. Saya hanya tahu itu ternyata pada saat saya pulang, makanan sederhana sekali, gitu kan. Terus saya tanya, emang hari ini gak masak gitu? Dia tersenyum saja. Terus saya tiba-tiba muhasabah sendiri. Oh, ini sudah tanggal 1. Biasanya saya memberikan di tanggal 1. Maafin saya, dan segera saya menjalankan kewajiban saya. Masya Allah, akhlak yang baik, mulia. Tapi ada juga sebagian istri tidak seperti itu. Ya. Dari saya bilang, seperti sedang menagih premanisme dalam rumah tangga. Tanda kutip, jangan, tidak boleh. Suami nanti hanya memberikan dengan tidak ridho juga. Kan gitu. Kita meminta hasil keringat orang harus dengan baik-baik. Ini penting teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai ada pemahaman-pemahaman yang salah dalam masalah-masalah seperti ini. Nah pengambilan ini sekali lagi kita batasi ya. Pengambilan hanya kalau betul-betul suami kikir, pelit. Tidak mau tahu istrinya makan. Contoh itu sudah saya bahasakan tadi. Sebenarnya kebutuhan rumah dia tahu 2 juta per bulan. Itu sudah ngepres pas. Tapi dia malah kasih cuma 500 ribu. Bakhil. Kenapa? Pokoknya tidak mau tahu. Kau harus cukupkan. Nah ini enggak. Mustahil nanti mampu. Enggak mungkin. Dan juga satu sisi yang lain tentu saya berharap bahwasanya ikhwah kita memahami kalau seandainya Anda royal dengan istri, Anda baik dengan mereka. Itu pahalanya besar. Sebagaimana sudah kita bahasakan tadi. Ya. Tentu sesuai kemampuan Anda. Jadi jangan juga perhitungan dengan istri. Semampunya kita berikan. Berikan apa yang kita mampu. Toh juga kalau dia dandan, dia pakai baju baru. Kan Anda juga yang menikmatinya. Anda juga berikan uang lebih. Dia masakan enak. Anda juga menikmatinya. Kan begitu. Tapi istri juga dari satu sisi tidak boleh terlalu berlebihan dalam masalah ini. Ya, sehingga akhirnya suami sudah merasa tidak nyaman berinteraksi gitu kan. Jadilah Bu pada saat ibu meninggal dunia, suami merasa kehilangan karena pengabdian Anda. Dan jangan sampai Anda meninggal, lalu suami mengatakan Alhamdulillah dia meninggal. Karena tuntutan hidup yang luar biasa. Atau terjadi perceraian, suaminya bersyukur kepada Allah dalam masalah seperti itu. Allah musta'an. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke pembentukan karakter muslimah yang ketiga pada kesempatan ini insya Allah. Tepatnya hadis ketiga kita. Dan sebagaimana sudah saya jelaskan di buku kita ini tidak diberikan judul. Misalnya karakter 1, karakter 2 misalnya. Judulnya ini, judulnya itu. Jadi kita coba memberikan judul saja. Karakter yang ketiga ini adalah tentang masalah hak nafkah yang boleh dituntut oleh istri. Hak nafkah yang boleh dituntut oleh istri.
Saya akan bacakan dulu dalil yang diangkat oleh penulis, kemudian insya Allah kita coba akan jelaskan panjang lebar sesuai dengan kemampuan saya tentunya. Dan semoga Allah SWT berkahi. Di halaman 15 bagi yang pegang bukunya, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, qalat Hindun ummu Muawiyah, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Faqala khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Hindun, ibunya Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Hindun, istrinya Abu Sufyan, dua-duanya sahabat Nabi. Mereka masuk Islam di pembebasan kota Mekah. Dan Muawiyah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi dari anak mereka yang merupakan setelah masuk Islam menjadi penulis wahyu dan tentu sempat menjadi gubernur selama 20 tahun di negeri Syam dan 20 tahun sisanya itu menjadi khalifah muslimin di dinasti pertama Islam yang beliau bentuk, yaitu dinasti Umayyah. Hindun ini punya kisah ibunya Muawiyah. Muawiyah adalah anaknya dan ini sahabat Nabi juga mulia, tadi sudah saya jelaskan, penulis wahyu. Dan ini juga Hindun dan Abu Sufyan sekaligus sebagai mertua Nabi. Ya. Ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir. Dia tidak memberiku sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhanku dan anakku, kecuali sesuatu yang aku ambil darinya sedangkan dia tidak mengetahuinya. Maka beliau bersabda, ambillah sebagian hartanya untuk mencukupi kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali At-Tirmidzi. Penjelasan hadis ini tentu ada panjang lebar dijelaskan di sini. Namun sebelumnya kita coba mengorek mutiara-mutiara dulu dari hadis. Yang pertama tentu Hindun bintu Utbah adalah seorang wanita yang dari awal Islam disebarkan di Mekah membenci Islam dan Nabi SAW. Di awal-awal Islam. Bahkan kisahnya masyhur sekali. Bagaimana Hindun dan suaminya Abu Sufyan sangat membenci Islam. Dan mereka terlibat. Perang Badar terjadi itu karena surat Abu Sufyan kepada orang-orang Mekah meminta agar pasukan datang untuk menyelamatkan kafilah dagang yang sedang dia pimpin. Ya. Dan akhirnya dia berhasil lolos, namun pasukan sudah terlanjur tiba di lokasi Badar dan terjadilah peperangan dengan muslimin. Kemudian dia sakit hati kenapa pasukan Quraisy dikalahkan. Dia pun keluar dengan istrinya Hindun bersama-sama di perang Uhud. Perang Badar tahun 2 Hijriah, perang Uhud tahun 3 Hijriah. Kemudian pada saat itu Hindun pun menyuruh Wahsy, salah satu budak berkulit hitam, waktu itu juga belum masuk Islam radhiyallahu anhu, karena dia masuk Islam setelah pembebasan kota Mekah nanti. Setelah Abu Sufyan dan Hindun masuk Islam, untuk membunuh Hamzah. Dan akhirnya berhasil Wahsy membunuh Hamzah dengan bayaran tertentu dari emas. Kemudian Hindun pun menyuruh membelah dadahnya, kisah masyhur, dan coba merenggut jantung Hamzah karena dia jengkel di perang Badar. Ayahnya, saudaranya, pamannya itu terbunuh di tangan kaum muslimin. Di antaranya Hamzah juga. Kemudian juga di perang Ahzab setelahnya yang dikenal dengan perang Khandak atau Parit, itu juga yang memimpin pasukan Ahzab jamak daripada hizib kelompok-kelompok adalah Abu Sufyan dengan 4.000 pasukan Quraisy, sisanya dari suku-suku yang lain seperti Ghatafan, ya. Kemudian ada dua suku Yahudi Kainuka dan Nadir yang diusir dari Madinah dan tinggal di Khaybar, dan beberapa suku-suku kecil yang lainnya yang akhirnya mendominasi
atau menjadi satu kelompok yang besar. Allah namakan Ahzab. Allah turunkan surah nomor 33 surah Al-Ahzab. Itu pemimpinnya adalah Abu Sufyan. Kemudian setelah itu berhentilah peperangan karena ada kesepakatan Hudaybiyah. Dan dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, setelah orang-orang Quraisy mengkhianati kesepakatan damai dengan membunuh sekutu Nabi SAW, akhirnya terjadilah penyerangan ke Mekah dan takluklah Mekah di tangan kaum muslimin. Ringkas ceritanya seperti itu. Akhirnya Abu Sufyan dan istrinya Hindun masuk Islam. Dan yang kita ingin ambil pelajaran di sini teman-teman sekalian, subhanallah, Islam ini agama mulia. Tidak pernah Islam menyuruh kita menilai masa lalu seseorang. Baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Kalau ada orang misalnya berbuat baik, dia berbuat ahli surga, sholat segala macam, tapi dia tutup hidupnya dengan murtad, Islam tetap menilai akhir. Dia sebagai orang yang kafir walaupun banyak amal solehnya. Jadi kita harus istiqomah sampai meninggal dalam keadaan kebaikan. Yang sering saya bahasakan menjadi orang baik jangan setengah-setengah. Kemudian juga perbuatan buruk. Seperti kasus Abu Sufyan, Hindun radhiyallahu anhuma. Ini adalah orang yang membenci Islam di awalnya. Mirip dengan kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Hindun sama Abu Sufyan ini jauh lebih besar permusuhan terhadap Islam. Tapi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Di tahun 8 Hijriah kurang lebih pembebasan kota Mekah berhasil ditaklukkan oleh Nabi SAW. Maka mereka berdua masuk Islam. Walaupun Hindun ini tadinya sempat menjadi target yang akan dibunuh oleh kaum muslimin di Mekah. Karena Nabi SAW melarang membunuh kecuali 10 orang. Di antaranya Hindun masuk dalamnya. Tapi pada saat Nabi SAW sedang membaiat para wanita di Mekah yang masuk Islam, tiba-tiba Nabi SAW menjelaskan, ya, tidak boleh kalian berzina, tidak boleh kalian mencuri. Tiba-tiba ada suara wanita di saf perempuan-perempuan ini yang mengatakan, ya Rasulullah, apakah wanita bebas itu berzina? Maksudnya di Mekah dulu walaupun perzinahan merajalela, tapi yang berzina umumnya cuma budak saja. Orang bebas tidak berzina. Maka Nabi SAW mengatakan, Hindun binti Utbah, tiba-tiba dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia syahadat. Maka dengan itu Nabi SAW menerima keislamannya. Dan itu rahmat yang luar biasa. Kasih sayang Nabi SAW kepada umat manusia ini. Pada sebenarnya tadinya Hindun ini sudah memerangi Islam. Bahkan dia termasuk dari 10 orang terdaftar yang boleh dibunuh di Mekah pada saat pembebasan kota Mekah. Tapi karena dia syahadat maka dibebaskan oleh Nabi SAW. Ringkas cerita dia masuk Islam bersama suaminya. Kemudian mereka memperbaiki Islamnya, terbukti anak dia yang luar biasa, Muawiyah, termasuk yang paling menonjol radhiyallahu anhu, masuk Islam. Dan kemudian karena dia pintar membaca menulis, maka menjadi penulis wahyu. Kemudian juga sempat menjadi gubernur ya, di wilayah Syam di zaman Utsman bin Affan, di zaman Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, dia mendirikan selama 20 tahun dia menjadi gubernur. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, dia mendirikan kerajaan atau dinasti pertama dalam Islam yang dikenal dengan dinasti Umayyah yang berdiri dari tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Dan 20 tahun itu dia menjadi khalifah yang mulia. Bagaimana dia memuliakan Islam, ya, memuliakan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim dan seterusnya. Dan kita tidak akan pernah terpengaruh dengan apa yang disampaikan isu oleh orang-orang Syiah yang coba menjatuhkan beliau tentunya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Nabi SAW menikah dengan Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ini anak Abu Sufyan dan anak Hindun, dan juga ini adalah saudari dari Muawiyah. Jadi termuliakannya keluarga ini bukan hanya karena mereka masuk Islam, tapi mereka juga, ya, Hindun dan Abu Sufyan radhiyallahu anhu menjadi mertua Nabi dan Muawiyah menjadi ipar Nabi SAW. Kemudian teman-teman sekalian, Hindun setelah masuk Islam, berjalanlah kehidupan, dia mengeluhkan tentang keadaan suaminya. Dan dia menyampaikan, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seseorang yang pelit.
kikir. Dia tidak memberikan kepadaku kebutuhanku dengan anakku. Apakah boleh aku mengambil hartanya? Kecuali yang aku ambil tanpa seizin dia. Apakah boleh itu? Maka Nabi SAW mengatakan, ambillah yang memang sesuai dengan kebutuhan kamu. Nanti akan kita rincikan insya Allah. Yang kita ambil pelajaran, yang pertama tadi adalah masalah ya, mengenal Hindun dan Abu Sufyan serta Muawiyah yang disebutkan nama sini radhiyallahu anhum ajma'in, sudah saya jelaskan. Pelajaran yang kedua atau mutiara yang kedua kita bisa ambil dari hadis adalah bolehnya seorang istri mengeluhkan tentang keadaan suaminya, tapi tidak diikuti dengan niat ghibah. Ini penting. Jadi misalnya ada suami nggak sholat, ada suami suka mukul, ada suami tidak memberikan nafkah seperti ini. Artinya ada pelanggaran-pelanggaran agama. Boleh nggak seorang istri dia mengatakan pada seorang ustadz atau ustadzah, suami saya begini dan begitu, untuk mendapatkan solusi. Ini tipis sekali ya antara boleh dengan menjadi dosa. Kapan dia tunggangi? Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Kalau dia niatkan memang untuk sekaligus ya menggibah suaminya, dia sekaligus gosipin semua suaminya, maka ini hukumnya dosa. Tapi kalau dia hanya menyampaikan seperti Hindun di sini, dia enggak sebutkan apa-apa kecuali memang hal yang mendasar sekali dan dia fokus itu. Yaitu dia sebutkan sifat fikirnya Abu Sufyan yang tidak mau memberikan kebutuhan dia. Sampai-sampai tidak bisa makan, tidak bisa minum, kecuali dia harus ambil uangnya Abu Sufyan diam-diam. Seperti itu kurang lebih. Jadi ini mutiara yang kedua adalah bolehnya seseorang menyampaikan untuk meminta fatwa. Ya, dengan niat sekali lagi untuk mencari jawaban, bukan menggibah. Kalau dia tunggangi untuk menggibah jadi dosa. Mutiara yang ketiga dari hadis adalah buruknya sifat kikir. Jadi ini harus tidak boleh ya ada pada setiap muslim. Kita sebagai seorang muslim ya diwajibkan untuk dermawan. Kenapa saya katakan wajib? Imam Madzhabi rahimahullah memasukkan dalam kategori dosa-dosa besar adalah bakhil. Bahkan saya temukan juga di buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga dalam masalah dosa-dosa besar. Kalau saya tidak salah juga disebutkan dengan Syekh Munajjid dalam buku beliau dosa-dosa besar. Ini sudah kita bedah semuanya sebenarnya. Ya, tentang masalah kikir ini. Karena Nabi SAW mengatakan penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada kikir. Gitu kan? Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Sampai berhasil dihilangkan sifat kikir dari dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, sudah panjang lebar kami jelaskan masalah itu sebenarnya. Di bahasan dosa-dosa besar Anda bisa lihat di playlist di YouTube insyaAllah tentang masalah kikir atau bakhil. Jelas teman-teman sekalian, Islam menganjurkan kita untuk dermawan. Makin kita dermawan, maka makin terbuka pintu rezeki. Ya, kata Nabi SAW, kalau tiba di pagi hari, maka Allah tidak ada satu pagi pun di mana hamba-hamba hidup pada pagi itu kecuali Allah turunkan malaikat dua dari langit. Yang satu mengatakan ya Allah luaskan, lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Yang satu mengatakan ya Allah hancurkan atau binasakan harta ataupun jiwa orang yang pelit. Ya. Tidak ada ancaman. Dan kita tahu teman-teman sekalian, saya sudah jelaskan di awal bahasan dosa-dosa besar, kalau sebuah larangan diikuti dengan ancaman, laknat, murka Allah, siksa kubur, neraka, ini masuk dalam kategori dosa besar. Oleh karena itu tidak ada dalam kamus hidup kita pelit. Beda teman-teman sekalian, ya. Orang yang pelit sama hemat, beda. Pelit itu betul-betul tidak mau mengeluarkan. Kalau hemat berbeda. Hemat memang dia mengeluarkan sesuai dengan kebutuhan, itu nggak ada masalah. Masih dibolehkan dalam syariat. Tapi kalau pelit ini, seperti kasus Abu Sufyan di sini. Dia sama sekali tidak mau tahu istri anaknya makan dari mana. Maka Hindun terpaksa mengambil diam-diam hartanya untuk makan, minum antara dia dengan anak-anaknya. Ya. Dan ini sifat yang buruk ya. Itu mutiara yang
ketiga. Dan mutiara yang keempat adalah bagaimana Hindun atau bagaimana bolehnya seorang istri mengambil harta suami tanpa izinnya kalau tidak diberikan nafkah. Ya. Nanti akan kita panjang lebar jelaskan masalah ini insya Allah ya. Itu dibolehkan pada saat memang suami pelit. Perhatikan di sini. Artinya dia tidak mau tahu istrinya dan anaknya makan dari mana. Pokoknya taunya pulang mau sudah ada makanan. Dari mana nggak mau tahu. Tidak maksud dalam masalah ini kalau suami berhemat. Misal mengatakan pengeluaran rumah setelah duduk dirincikan ternyata 2 juta rupiah misalnya. Maka dia memberikan uang pas 2 juta rupiah. Karena pendapatan dia hanya 2,5 juta. 500.000 untuk kebutuhan dia misalnya. Maka ini hemat. Ini tidak masuk dalam bahasan kita. Tidak boleh ibu mengambil uang suami diam-diam ya, dengan alasan oh karena kebutuhan saya belum dipenuhi. Kalau kita tanya kebutuhannya apa? Oh saya mau beli jam tangan baru, saya mau ganti handphone. Ini nggak ada urusannya. Nanti kan kita jelaskan masalah nafkah itu lebih panjang lebar insya Allah sebentar lagi setelah saya bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis baru kita tambahkan insya Allah dengan syarah. Semoga kita berharap setelah selesai materi kita, ibu-ibu terutama sudah faham tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dari harta suaminya. Mana yang wajib dari suami yang suami berikan dan mana yang tidak ada kewajiban suami. Sehingga Anda tidak perlu menuntut suami di luar daripada kewajiban dia. Maka ini penting sekali, ada batasannya dalam syariat kita. Jadi di sini perlu diperhatikan adalah beda antara hemat sama pelit. Ya. Pelit tadi saya sudah kasih contoh, tidak mau tahu istrinya makan apa. Istrinya sudah 10 tahun pakai baju itu aja satu, nggak pernah diganti-ganti karena nggak ada. Padahal dia bisa membelikan, misal. Gitu kan. Atau ada perangkat-perangkat di rumah yang memang harusnya diganti dan dia mampu tapi dia tidak bisa. Dia tidak mau lakukan. Contoh, itu banyak hal-hal yang bisa masuk dalam masalah ancaman ini. Nah di situ Nabi SAW berikan batasan. Kalau dia pelit ya, memang betul-betul si ibu ini gak bisa hidup lagi. Minta sama suami bolak-balik, berikan penjelasan, tidak mau tahu. Ya, sudah terserah pokoknya saya kasih kamu 500.000 kamu harus cukup. Padahal dia tahu 500.000 gak mungkin cukup 1 bulan misalnya. Dan dia punya kemampuan. Maka di saat itu istri misalnya kalau 500.000 hanya bisa hidup misalnya 3 hari atau 10 hari. Anggaplah 10 hari misalnya 50.000 per hari misalnya. Sisanya yang 20 hari bagaimana? Tidak ada makanan. Telepon suami sampaikan, tidak mau tahu. Bahkan kalau pulang ke rumah mungkin marah-marah kalau nggak ada makanan. Masa 500.000 nggak cukup dia ngamuk-ngamuk misalnya. Di saat itu boleh istri mengambil hanya untuk kebutuhan kalau 50.000 per hari berarti sisa 20 hari itu diambil sama dia. Walaupun tanpa sepengetahuan suaminya. Itu makna daripada sabda Nabi SAW. Khudi, ambil. Kepada Hindun pada saat dia bilang Abu Sufyan adalah rajulun syahihun laisa yu'tini ma yakfini wa waladi. Dia tidak memberikan apa yang cukup untukku. Artinya dasar sekali kalau primer ya. Kalau nggak makan, dan bisa mati orang. Kalau nggak minum, bisa mati. Bukan, ingat, beda kebutuhan dengan keinginan. Bukan keinginan ibu, tapi kebutuhannya. Kita bicara itu kewajiban suami yang merupakan kebutuhan primer. Maka Nabi SAW mengatakan, khudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambil apa yang mencukupimu dan anakmu, tapi bil ma'ruf. Kau harus betul-betul jujur hanya sesuai dengan kebutuhan. Artinya kalau kau lebih, kau akan berdosa. Allah SWT maha tahu masalah itu. Nah ini mutiara yang kita bisa ambil dari hadis dulu. Baik, kita coba baca penjelasan yang ditulis oleh penulis ya. Kata beliau, hadis ini menerangkan dengan jelas tentang kewajiban seorang suami menafkahi istrinya. Karena hal tersebut merupakan haknya atas suaminya. Nafkah dasar ya. Maka kebutuhan primer, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi, semampu suami.
Dan jika ia tidak memberi nafkah atau memberinya, tetapi tidak mencukupinya, maka istri boleh mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya secukupnya untuk nafkahnya secara baik. As-Sarakhsi ya, dalam Al-Mabsut, ini salah satu ulama, Sarakhsi ya, berkata pada juz 5, jilid 5 bukunya halaman 180, karena dia tersandera untuk memenuhi hak suami dan mempersembahkan dirinya untuknya, maka dia berhak mendapatkan kecukupan darinya berkaitan dengan harta. Artinya karena istri kan di rumah, dia rawat rumah, dia masak, dia urus anak, suaminya datang dia layani, ini butuh imbalan. Itulah yang dinamakan nafkah. Oleh karena itu dia harus diberikan makan, diberikan minum, diberikan pakaian, ya, semampu suami. Ibn Rushd berkata dalam kitab Bidayatul Mujtahid di jilid 2 atau juz 2 halaman 54, para ulama sepakat bahwa hak-hak istri atas suaminya adalah nafkah dan pakaian. Primer, makanan, minuman, pakaian. Penulis kitab Mughni Al-Muhtaj berkata pada juz 3 halaman 435, nafkah wajib diberikan kepada istri dengan terwujudnya kehidupan berumah tangga bersama secara sempurna. Karena ia telah menyerahkan semua yang dimilikinya dan ia berhak memperoleh imbalan yang sepadan. Jadi ini pendapat-pendapat para ulama kenapa istri mendapatkan hasil pendapatan suami yang merupakan nafkah, kebutuhan primer dasar. Karena memang dia pindah dari rumah orang tuanya ke rumah suaminya, dia sekarang jadi pelayan suaminya, gitu kan. Membersihkan rumah, menjaga anak-anak, cuci baju, masak, segala macam. Menggunakan pembantu pun kan tetap di bawah perintah dia, pengawasan dia gitu. As-San'ani dalam Subulus Salam, San'ani nama ulama, Subulus Salam nama buku, berkata pada juz 3 halaman 414, hadits tersebut tentang masalah hindun menunjukkan kewajiban suami memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya, dan zahir hadis yang tampak menunjukkan bahwa hal itu tetap berlaku walaupun sang anak itu sudah dewasa karena keumuman redaksi hadis dan tidak adanya penjelasan rinci kecuali bila ada hadis lain yang mengkhususkannya. Tetapi jika tidak ada, maka keumuman hadis tetap berlaku. Penulis kitab Manar Sabil berkata pada juz 2 halaman 297, wajib bagi suami memberi nafkah yang dibutuhkan oleh istrinya berupa, perhatikan sini rinciannya, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal dengan kadar yang ma'ruf. Maksudnya kadar ma'ruf itu sesuai dengan kemampuan dia. Karena banyak sekali suami korupsi di kantor, mencuri, manipulasi data karena tuntutan rumah tangganya. Makanya ma'ruf harus semampu dia. Dan yang dimaksud ma'ruf adalah kadar kecukupan. Dan para ulama sepakat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya jika keduanya sudah balik dan sang istri tidak berbuat nusyud atau pembangkangan terhadap suami. Jadi kalau misalnya disuruh pindah, sudah nikah nih, suami sudah siapin rumah, dia tadinya si istri tinggal di rumah orang tuanya, disuruh pindah nggak mau, maka di situ berhenti nafkahnya. Dia membangkang, nusyud, disuruh tutup aurat nggak mau, disuruh sholat nggak mau, suruh layani suami, padahal tidak ada udurnya, biologis lah apa, tidak mau, makanya nusyud, diberhentikan nafkahnya. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Sahih Muslim di juz 12 halaman 7-10, di antara faedah umum yang diambil dari hadis di atas, hadis Hindun, adalah dibolehkannya mendengarkan perkataan wanita asing yang bukan mahram ketika sedang berfatwa dan memutuskan suatu hukum, dan demikian pula hal-hal lain yang semakna dengannya. Dan beliau menjelaskan juga di antara faedah hadis adalah seorang istri boleh keluar dari rumahnya karena suatu kebutuhan bila suaminya mengizinkannya atau ia mengetahui suaminya pasti meridhoinya.